Hai sahabat, ketemu lagi. Saya ingin membahas tentang penerimaan CPNS zaman dulu ya. Dulu waktu 10 tahun yang lalu atau mungkin 11 tahun yang lalu, tahun 2008, 2009 ya. Itu kalau penerimaan CPNS itu dan sebelum-sebelumnya, itu aturannya nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kalian hanya bisa memilih satu instansi ya, hanya bisa memilih satu instansi. Dan sudah berbasis CAT ya, ujian di komputer. Kalau dulu belum. Gitu. Jadi saya ingat dulu waktu itu saya mau melamar CPNS itu, saya udah persiapan ya dari tahun sebelumnya. Kemudian pas mulai ininya, saat-saat pengumuman, kita cari tuh informasinya ya. Kita buka website-website dari tiap instansi, ataupun ada juga yang ditayangkan di koran, ataupun ada running text gitu ya. Kita cek satu-satu, kita download pengumumannya, kemudian kita siapkan gitu persyaratannya gitu. Jadi dulu itu kita bisa melamar di hampir semua instansi. Ya, hampir semua instansi asal kita memenuhi syarat yang diminta ya, misalnya instansi tersebut persyaratannya, kualifikasi pendidikannya misalnya S1 Administrasi Negara, di kantor yang lain, di instansi lain juga sama ya, di Kementerian Pendidikan misalnya membutuhkan Administrasi Negara, di Kementerian Pertahanan membutuhkan Administrasi Negara, di Kementerian Keuangan membutuhkan Administrasi Negara, dan lain-lain sebagainya ya. Misalnya membutuhkan, dan kita misalnya punya di ijazahnya di situ, kita bisa ngelamar ya. Jadi dulu itu kita bisa melamar di berbagai instansi, di beberapa instansi bahkan. Saya ingat dulu sebelum penerimaan CPNS, saya kan sudah mempelajari ya, saya harus menyiapkan. Jadi saya siapkan tuh, saya beli waktu itu, saya ingat ya, saya beli amplop ada beberapa amplop besar gitu ya. Kemudian saya beli kertas folio untuk menuliskan surat lamaran, terus saya beli materai ya, beli materai yang banyak. Kemudian saya beli perangko juga, cukup banyak. Kemudian ijazah saya itu saya fotokopi yang banyak ya, terus ada juga yang dilegalisir juga gitu ya. Terus sertifikat lainnya gitu ya, pas foto dan sebagainya ya, KTP apa itu udah harus kita siapkan. Nah, ketika masa pengumuman di berbagai instansi mengumumkan penerimaan CPNS ya, kita download ya, kita baca kualifikasinya. Oh, kalau memenuhi syarat, tulis lamaran ke situ, ditujukan kepada Menteri Anu. Menteri Sosial lah misalnya, persyaratannya ini. Udah, persyaratannya kita lengkapi, masukkan dalam amplop. Begitu cek lagi instansi yang lain, apa kebutuhannya. Oh, kalau sesuai kira-kira kita bisa masuk, kita kirim juga ke situ, kita bikin. Jadi, saya itu bisa mengirimkan beberapa instansi ke beberapa instansi. Saya ingat mungkin ada puluhan kali dulu ya. Ada mungkin 10, 20, saya rasa 20 lebih saya mengirimkan. 30-an mungkin ada. Nah, kemudian setelah dikirimkan, dulu kalau kita ngirim itu kan ke kantor pos ya. Kalau kantor pos biasanya kalau udah tahu kalau penerimaan CPNS itu dia dikasih space khusus ini untuk CPNS, jalur khusus gitu. Padahal sebenarnya sih kalau dikirim pakai perangko biasa juga pasti nyampe lah ya. Yang penting memenuhi tanggal berapa sampai tanggal berapa itu kan ada batasnya gitu. Nah, kemudian setelah itu ada panggilan. Ya, ada seleksi administrasi, diumumkan yang lulus mirip seperti sekarang ya. Yang lulus seleksi administrasi kemudian panggil untuk mengikuti ujian gitu ya. Nah, dulu itu jadi ketika dipanggil, saya kalau misalnya kita lulus di beberapa instansi itu bisa ada panggilan gitu. Jadi setiap saat saya ngecek ya. Dalam sehari saya ngecek instansi yang saya lamar, saya berhasil lulus nggak? Lolos nggak di seleksi administrasi? Ya, ternyata lolos gitu. Kalau misalnya lolos, ya udah ada panggilan misalnya ujian tanggal berapa gitu. Ya udah, kemudian kita ujian gitu. Ujian misalnya hari Senin gitu ya, di mana gitu ya, di Bandung misalnya gitu. Nah, kemudian besoknya bisa juga ada panggilan di ujian di instansi lain gitu. Jadi ya, saya ingat dulu dalam seminggu itu saya bisa 4 kali ujian. Kadang-kadang seling sehari gitu ya. Ujian misalnya di Kementerian Sosial, besoknya saya libur, hari Rabunya ujian lagi gitu ya. Kadang-kadang di satu kota, waktu itu banyaknya sih di Jakarta ya, di Jakarta dan di Bandung juga pernah. Tapi seringnya sih di Jakarta. Jadi saya harus membagi waktu, ada juga yang jadwalnya bentrok, akhirnya terpaksa ya korbankan salah satu, kita ikut ya. Ada juga yang bisa ikutnya, saya lupa ya apakah ada yang ujiannya pagi, kemudian beres, kemudian bisa ikut yang ujian yang siang di instansi mana gitu ya. Cuma yang saya ingat sih dulu ada beberapa instansi yang pokoknya seminggu itu saya bisa ikut, ada kurang lebih ada 4 instansi lah gitu ya ujian. Jadi saya dipanggil ada sekitar 20 instansi manggil untuk ikut ujian gitu. Nah, salah satu keuntungannya adalah ya dulu itu kan
kita kita ngerjain soal gitu ya. Itu kalau misalnya saya menjawab soal, kemudian saya nggak tahu jawabannya, gitu ya, saya nggak tahu jawabannya misalnya tentang sejarah ya, tentang apa gitu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab nih, gitu ya. Udah gitu udah beres pulang, pas nyampe ke rumah, ya saya buka internet lah, saya cari, tadi tuh pertanyaannya tentang ini nih, saya kok nggak bisa jawab ya, saya cari, oh ini jawabannya. Nah, kemudian besoknya, ya atau 2 hari kemudian saya ujian lagi di tempat lain, di instansi lain. Kadang-kadang soal yang sama tuh suka keluar, gitu, suka ada, oh ini yang kemarin. Saya udah tahu jawabannya gitu ya, udah tahu akhirnya apa, bisa menjawabnya. Kemudian ada beberapa soal lagi yang nggak tahu ya, begitulah saya lakukan. Jadi malamnya saya ke internet, ke warnet waktu itu, cari jawabannya gitu ya. Beberapa kali, mungkin ada seminggu, 2 minggu lah itu dulu tuh, atau sampai 3 mingguan ya, kurang lebih sebulan tuh kayaknya saya tuh perasaan tuh ujian terus gitu. Ujian bolak-balik Jakarta, Bandung, gitu. Dan kemudian alhamdulillah saya dipanggil di beberapa instansi pada saat itu untuk, ujian selanjutnya gitu ya. Apa ya, psikotes atau wawancara gitu ya. Saya sempat dipanggil di Kementerian Perhubungan, kemudian di BKB di apa, BKKBN, terus eee, di mana lagi ya, di Lemhanas, terus saya lupa lah ada beberapa. Kalau yang bentrok, pokoknya intinya kalau bentrok ya pasti saya harus memilih salah satu ya, tempat gitu, ikuti dulu psikotes, terus sampai wawancara ya, terakhir wawancara. Nah, terus sebelum diwawancara itu ada yang namanya kayak saya ingat dulu di instansi yang saya ikuti itu, jadi dia ada tesnya itu ada kayak semacam, eee, apa ya, mungkin kayak semacam diskusi gitu ya, diskusi, kelompok begitu, kemudian dilanjut dengan wawancara ya, wawancara masing-masing gitu. Nah, dalam diskusi kelompok itu saya perhatikan ada beberapa orang yang, dia rajin ngomong, saling argumentasi apa, ada yang cuma diem aja sama sekali nggak ngomong. Di situ saya sempat ngomong sih, tapi meskipun ya nggak ngotot-ngototan ya, cuma sempat ngomong substansi dan sebagainya gitu. Ada juga yang nggak ngomong, saya perhatikan aja, oh ini. Waktu itu karena kita sesama dengan peserta itu kadang-kadang suka akrab ya, suka saling kenalan, suka akrab kita tahulah gitu. Nah, kemudian dilanjut wawancara, ya wawancara. Nah, di wawancara itu sempat habis-habisan juga, ya dalam arti wawancaranya cukup lama ya, sejam gitu. Saya ingat ada sejam lah gitu. Nah, itu pejabat-pejabat yang tinggi pada saat itu tahu saya sih ya, dia kalau nggak salah dulu ada kepala bironya atau apa gitu. Eee, Kemudian pas terakhirnya tuh kok nanyanya lucu juga gitu. Nah, pertanyaannya kayak gini, "Kamu punya saudara di sini nggak?" Gitu. Atau mungkin bawaan siapa, atau mungkin ada titipan siapa gitu ya. Ya saya dengan polos saat itu ya ngejawab yang nggak ada gitu ya, nggak tahu gitu kan. Hal seperti itu kaget juga ditanya seperti itu ya, karena nggak ada ya jawab polos nggak ada aja gitu ya. Ya udah, padahal mah saya jawab punya aja, yang ngarang aja, dia juga mungkin belum tentu ngecek kan. Nah kemudian udah ya habis itu terus pulang gitu. Kemudian, di pengumuman selanjutnya ternyata saya nggak lulus di instansi tersebut gitu ya. Saya agak aneh aja gitu ya, ditanya masalah bawaan siapa, ya saya nggak bisa jawab. Nah kemudian saya lihat di pengumuman-pengumuman itu kok ada yang lulus, saya tahu nama-namanya itu yang lulus. Dia ini perasaan waktu dia dalam, diskusi kelompok itu yang sebelum wawancara itu sama sekali nggak ngomong, gitu. Apa gimana, apa kalau ditanya, apakah dia dalam wawancara yang sendiri-sendiri itu kemudian ditanya, "Kamu bawaan siapa?" Terus dia bisa menyebutkan bawaan siapa gitu ya, terus akhirnya lolos, saya nggak tahu ya. Tapi saat itu emang karena semua pengumuman peserta ujian itu yang membuat soal, termasuk yang menyeleksi, termasuk yang memeriksa hasil jawaban, termasuk yang mengolah semuanya itu adalah instansi masing-masing ya. Kalau sekarang kan sudah dari Panselnas ya, sudah gabungan ya, maksudnya dari BKN kan. Kalau sekarang kan soalnya semuanya dari BKN, kemudian dikerjakan melalui Computer Assisted Test ya, CAT. Kita juga hasilnya udah langsung keluar. Kemudian kalau menggunakan metode lain selain CAT ya, di seleksi kompetensi bidang kan harus persetujuan Menpan juga, apakah ada psikotes atau wawancara juga bobotnya berapa persen, nggak boleh lebih dari 25% atau 30% gitu dan sebagainya. Itu jadi kalau saat itu nggak ada, jadi kayaknya emang suka-suka gitu ya. Ya itulah yang akhirnya dibenahi oleh pemerintah sekarang gitu. Jadi, saya juga cukup lega ya, meskipun begitu saya akhirnya juga berhasil diterima dulu. Bahkan ada 2 instansi dulu yang nerima saya.
Oh iya, dulu itu kalau kita karena tidak terpusat dalam satu ini ya, satu pintu dulu pendaftarannya. Kalau dulu kan masing-masing instansi. Jadi kalau misalnya kita lulus di sini, kita bisa lulus juga di tempat lain gitu. Kita bisa lulus di kementerian anu, kemudian bisa lulus di lembaga anu, bisa lulus di Pemda anu, kalau kita daftar gitu ya. Saya ingat dulu saya lulus di Pemkot ya, Pemkot Cimahi gitu ya. Di situ dia cuma pakai tes doang, nggak pakai wawancara lanjutan ya. Jadi nggak ada wawancara lanjutan, cuma kalau sekarang cuma SKD doang lah gitu. Jadi cuma tes pertama doang, habis itu udah langsung pengumuman gitu. Nggak ada wawancara, nggak ada apa gitu. Saya lulus di Pemkot Cimahi. Kemudian di saat yang sama saya juga lulus di tempat saya bekerja sekarang gitu ya. Nah, bingung kan dulu saya harus milih yang mana gitu, tapi akhirnya di Pemkot Cimahi saya minta mundur gitu, bikin surat pernyataan dan sebagainya. Kemudian saya melanjutkan pemberkasan dan sebagainya di instansi yang tempat saya diterima ya, tempat saya bekerja sekarang gitu ya. Jadi banyak pembenahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dulu yang sifatnya lebih sektoral. Kalau sekarang sifatnya sudah lebih teratur ya, digital dan sulit untuk melakukan kecurangan dan sebagainya. Itu jadi saya harap teman-teman kalau mengikuti ujian PNS sekarang penuh semangat, yakin kalian hanya perlu belajar aja, nggak perlu cari-cari apa namanya kayak model saya dulu ya, nggak perlu cari-cari koneksi siapa-siapa, itu nggak akan berpengaruh kalau sekarang. Ya, yang penting Anda anak siapapun, yang penting Anda bisa menjawab, cerdas, nilai Anda tinggi, saya yakin Anda bisa lulus. Ya, mau itu sekarang anak presiden, anak menteri, anak gubernur, anak jenderal, atau anak siapapun, bahkan anak pejabat panitia itu sendiri gitu ya. Kalau dia nggak lulus tes atau nilainya kurang, nggak bisa dikatrol. Ya nggak bisa ya sekarang ya. Oke sahabat, demikian sharing saya terhadap penerimaan PNS zaman dulu ya dengan yang sekarang. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Kalau kalian senang, kalian bisa sharing, kalian bisa subscribe. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang lain-lain, bisa taruh di kolom komentar. Ya kalau misalnya ada waktu saya akan jawab, atau saya akan buat konten kalau jawabannya mungkin panjang. Terima kasih, sampai jumpa.